Gimana kabarnya semuanya? Baik. Pada sarapan? Belum. Belum, Pak. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran akuntansi dasar. Nah, sebelum masuk ke materi, adakah kalian yang tahu apa sih akuntansi itu? Ayo, bisa jawab? Saya Pak. Ya. Akuntansi merupakan kumpulan konsep, prinsip, dan asumsi yang menjadi landasan dalam mencatat, mengklasifikasi, dan menyajikan informasi keuangan untuk suatu entitas. Bagus, tepuk tangan dulu. Ya, jadi betul. Akuntansi itu sebuah teori untuk mencatatkan transaksi untuk sebuah entitas. Entitas itu kayak perusahaan dagang atau manufaktur dan segala macam. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang apa sih akuntansi itu dan juga fungsinya, kemudian komponen dasar dalamnya dan juga ada jurnal umumnya. Dan nanti di terakhir ada pembagian kelompok. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, wah mirip ya sama jawabannya tadi ya. Jadi ya sama kayak tadi ya, akuntansi itu proses mengidentifikasi, mengukur atau melaporkan informasi ekonomi agar memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Nah ini tuh apa ya, komponen penting kalau misalnya kalian mau menjalankan usaha atau bekerja dalam bidang ekonomi. Nah biasanya pasti ada itu akuntansi itu. Nah, fungsinya akuntansi itu ya mencatat transaksi keuangan kayak tadi yang sudah disebutkan, kemudian menyajikan informasi keuangan, dan kemudian membantu pengambilan keputusan. Kalau yang membantu pengambilan keputusan ini biasanya adanya di materi akuntansi akhir lah, karena sudah termasuk ke dalam pengauditan. Nah, apa sih komponen dasar dalam akuntansi itu? Yang pertama itu ada aset. Nah, aku mau tanya tuh, di sini ada yang tahu nggak aset itu contohnya itu apa? Mobil. Tuh, mobil, ya. Uang, bagus. Gedung, masuk. Nah, jadi benar itu semua adalah aset yang dimiliki perusahaan. Contohnya kayak tadi mobil, uang, gedung, itu tuh termasuk komponen dasarnya dalam akuntansi. Kemudian ada liabilitas, kewajiban atau utang perusahaan. Contohnya kayak beban gaji, beban hutang, beban sewa dan segala macam. Kemudian ekuitas, hak pemilik atas aset, itu tuh kayak saham. Kemudian pendapatan, ini penghasilan dari aktivitas usaha. Misalnya kalian menjual barang atau menawarkan jasa kalian, itu juga tercatat dalam akuntansi. Kemudian ya seperti yang tadi sudah disebutkan, beban termasuk dalam liabilitas juga. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke jurnal umum, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, jadi masuk ke jurnal umum. Jurnal umum itu dokumen akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi. Nah, jadi kalau kalian melakukan transaksi dalam perusahaan atau dalam bisnis kalian itu harus mencatat pengeluarannya kalian, pendapatannya kalian bayar kuota pajak, kalian tinggal bayar beban apa aja. Nah, itu harus dicatat. Nah, salah satu yang dicatat di dalamnya itu jurnal umum ini. Nah, jurnal umum ini pun juga harus dicatat secara kronologis dan sistematis. Jadi kalian itu kalau mau mencatat jurnal itu harus urut ya. Misal transaksi terjadi ada transaksi tanggal 2 sama tanggal 3. Nah, kalian itu gak bisa mencatat yang tanggal 3-nya dulu. Kalian harus mencatat tanggal 2-nya dulu. Nah, jurnal umum itu ada dua. Contohnya itu ada yang dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, ini contoh dari jurnal umum dagang. Bisa dilihat kalau dalam jurnal umum dagang
itu ada akun-akun yang berhubungan dengan perdagangan kayak persediaan barang dagang, hutang dagang, piutang dagang, rekor penjualan, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang untuk jasa. Nah, bisa dilihat kalau dalam jasa biasanya kebanyakan untuk pendapatan jasa dan juga seperti yang lain hanya tidak dimiliki sama perdagangan. Karena biasanya yang lebih lengkap itu dari dagang. Jasa itu biasanya perbedaannya dia itu tidak ada yang sistem persediaan barang dagang, HPP dan segala macam. Mereka hanya mendapatkan pendapatan jasa saja. Nah, sekarang saya mau kalian membentuk kelompok. Sudah saya tentukan sih, tapi yaudah saya tentukan aja. Buat kelompok 1 itu tugasnya menjelaskan ulang yang tadi sudah saya terangkan, yaitu teori tentang akuntansi. Kemudian kelompok 2 menjelaskan fungsi dan komponen dasar akuntansi. Dan kelompok 3 membuat format jurnal umum. Jadi formatnya yang tadi aja yang bentuk tabel, tidak perlu diisi tadi. Nah, untuk kelompok 1 ada Mirna, Jihan, sama Nabila. Kemudian kelompok 2 ada Jessica dan Gogo. Dan kelompok 3 ada Axel, ada Mikael, dan Mustafa. Saya beri waktu 5 menit, cukup ya? Cukup, Pak. Baik. Oke, apakah sudah bisa mendapatkan jawabannya semuanya? Sudah. Baik, saya minta per kelompok untuk perwakilannya menjawab satu tapi dari tempat duduknya saja. Coba untuk kelompok 1. Ya. Jadi, akuntansi itu adalah kumpulan konsep dan asumsi yang menjadi landasan dalam mencatat, mengklasifikasikan dan menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan. Nah, tujuannya itu adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jawabannya sangat tepat ya. Kemudian kita lanjut ke kelompok 2. Saya, Pak. Jadi untuk fungsi dari akuntansi ini, fungsi utamanya itu dimulai dari mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi, baik pemasukan maupun pengeluaran. Dan komponen dasar akuntansi itu terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba atau rugi. Betul sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, karena ini kan jawabannya kayak bukan teori, mungkin bisa maju dan tulis di papan. Perwakilan saja. Formatnya saja ya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Kayak akrab gitu ya biasanya. Salah. Oke, sudah masuk. Sudah bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini, saya harap kalian semua bisa memahami tentang apa sih itu akuntansi, fungsinya, komponen dasarnya, dan juga apa sih itu jurnal umum. Nah, saya mau salah satu dari kalian untuk menyimpulkan dong pembelajaran hari ini. Ya, Pak. Ya, Jadi akuntansi itu proses mencatat,
untuk digunakan agar dapat membuat kesimpulan bagi investor. Kemudian untuk formatnya itu terdiri dari tanggal, nama akun, keterangan, referensi, debit dan juga kredit. Sudah Pak? Sudah. Ya bagus ya, sudah tepat. Berarti kalian sudah, saya harap kalian semua sudah paham semua. Ya mungkin bakal